Ini yang dibicarakan sekarang ya, kata-katanya Malaysia menuntut tren dari sebuah festival di pedalaman Riau Pacu menjadi jalur trending nomor 1 dunia. Inilah momen ketika satu tarian kecil bikin seluruh dunia terdiam. Ya, baru-baru ini kalian jelas gak asing dengan banyaknya video dari orang-orang di seluruh dunia yang mengikuti aksi tarian dari seorang anak yang berada di perlombaan pacu jalur di Riau. Berdiri di atas, tepatnya ujung perahu, ia menari dengan baik dalam kondisi yang sulit, di mana momen ini selanjutnya disebut sebagai aura farming terbaik yang ada di dunia. Lantas apakah itu aura farming? Kenapa ini jadi trending? Dan apakah reaksi dunia soal budaya Indonesia satu ini? Kita telah rangkum cerita di balik aura dari penari di ujung perahu pacu jalur yang... Tapi sebelum itu, saya tahu ini pacu jalur memang asli, gaya-gayanya memang dari budaya Indonesia sendiri. Tapi ada berita yang menyatakan katanya Malaysia klaim terus ya. Aduh, ini tidak habis ya. Curi perhatian dunia. Pacu jalur. Tapi sampai satu dunia ikut ya, gila. Langsung trending ya gayanya. Di Indonesia, mungkin hanyalah lomba perahu panjang tahunan bernama pacu jalur. Tapi di dunia, mereka melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Seorang anak yang berdiri di ujung perahu, menari dengan tangan di udara, penuh gaya, penuh percaya diri. Membuat banyak orang terkesima. Gerakannya sederhana, tapi punya aura. Netizen menyebutnya aura farming, sebuah istilah baru dari Gen Z dan Gen Alpha yang artinya menciptakan vibe keren tanpa terlihat berusaha keras. Dan inilah awal dari kenapa tarian di perlombaan pacu jalur jadi viral di dunia. Bahkan content creator hingga atlet di berbagai cabang olahraga mengikutinya. Sekarang lihatlah Guys, ini asli daripada kota Riau. Ini warga-warga Riau yang menonton, kamu komen di bawah ya. Saya kagum ya sama kalian ya, sampai diikut budayanya sama orang-orang di luar negara Indonesia maupun di dunia beberapa di ya. antaranya, mulai dari DJ kenamaan dunia seperti Steve Aoki. DJ kenamaan dunia ya. Wah. Maskot tim AC Milan yang diposting oleh akun official AC Milan langsung di TikTok. AC Milan kan? Gila nih. Memang mendunia lah ya. Postingan dari Adidas Official dengan caption Indonesia Boat Race Aura Farming 86,78%. Indonesia Boat Race Aura Farming. Gila. Bahkan stasiun berita di Iceland juga melakukannya loh. Aku tidak tahu apa yang bikin viral ini gayanya ya, tapi justru ini salah satu kebanggaan lah, yang mana kita tahu sendiri pacu jalur ini adalah event nasional yang kalau saya tidak salah akan diadakan pada bulan Agustus ya, pada tanggal 20 sampai 25 hari bulan kalau saya tidak salah lah. Ya, maksudnya dalam waktu singkat dunia ikut menggila. Gak hanya para content creator, atlet, klub sepak bola, artis atau penyanyi, dunia seolah gandrung pada aksi tarian aura farming dari Indonesia itu. Dan inilah adalah momen yang bagus untuk mengenalkan pada dunia begitu kayanya budaya Indonesia yang indah dan menarik. Wah. Tapi jujur nih benar kearifan lokal lah ya. Sementara itu, bicara soal sosok anak yang memicu viralnya tren aura farming di perlombaan pacu jalur sendiri, dia adalah Dika. Di dunia, dirinya kini dikenal sebagai Aura Farming Kid on a Boat atau The Rapper. Sosoknya pun mendapatkan sorotan media-media asing, termasuk banyak content creator yang menghubungnya untuk melakukan interview. Salah satunya Al Hail Kulen yang melakukan interview secara daring dengan Dika.
Selain itu, banyak juga yang memberikan komentar seperti dua sosok pria ini yang menilai bahwa mereka tak pernah melihat sosok yang memiliki aura sebanyak ini, mengacu pada aksi Dika di atas Betul ya? perahu sambil menari. I have never seen Patutnya ya, seharusnya Menteri Pariwisata Kebudayaan Indonesia memberi penghargaan kepada ini anak ya, yang mana kita tengok dia seakan sudah pun mengangkat menjadi duta Riau lah ya. this much aura, boys. This kid isn't new to aura farming. He is an experienced pro. Yeah, I mean, they call this kid the Reaper for a reason. He takes his competitors' souls. He chose a very good spot to aura farm here. I think that's very crucial to the farming of the aura. We got Batman who likes to aura farm at the top of buildings, and this guy, he likes to aura farm on boats. Ya, Dika, anak yang baru 9 tahun ini tak bisa dibantah, telah membuat dunia mengerti Indonesia. Dia menjadi ikon global karena gerakan tariannya yang karismatik dan penuh percaya diri di ujung perahu pacu jalur. Dan ingat, ia meletakkan jiwanya di sana. Hal yang membuat ia layak disebut sebagai top aura farming. Merinding ya. Siapa sangka ya, gaya anak sekecil begitu diikut sama satu dunia, yang dimana kalau kita tengok kebudayaan dan kegiatan apapun itu justru milik Indonesia tu memang biasa trending dunia ya. Tapi ada yang katakan lebih baik taruh bendera merah putih supaya tidak diklaim sama negara sebelah. Aduh. Indonesia memanfaatkannya untuk mengenalkan budaya Indonesia ke dunia. Tak bisa dipungkiri, Festival Pacu Jalur saat ini telah menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang bikin dunia terpukau. Dan hal itu tak terlepas dari sosok anak penari yang dikenal sebagai tukang tari di atas perahu, yang tak hanya menunjukkan aksi keren dan percaya diri, tapi juga membawa tradisi pacu jalur. Lomba perahu, warisan sejak 1890, menembus batas nasional dan masuk ke panggung internasional. Aura farmingnya membuat dunia terpukau. Dan inilah yang harus dimanfaatkan Indonesia untuk mengenalkan budaya yang menakjubkan ini. So, melihat hal tersebut, alih-alih membiarkan tren ini berlalu begitu saja, Indonesia langsung mengambil peran strategis. Akun resmi @pesona.indonesia milik Kemenparekraf mengangkat sisi budaya di balik viral ini. Mereka menjelaskan bahwa tukang tari bukan sekedar penari gaya-gayaan, tapi simbol semangat, irama, dan roh di setiap perahu. Sementara itu, Wakil Presiden Indonesia Gibran juga memposting informasi soal pacu jalur dengan mengatakan, siapa sangka dari tepian Kuantan Singingi, semangat pacu jalur bisa mengalir hingga ke jagat digital dunia. Berbagai klub besar dan pemengaruh dunia turut merayakannya. Inilah kekuatan diplomasi budaya di era digital, di mana konten mampu menjadi jembatan, memperkenalkan kearifan lokal Indonesia ke mata dunia. Pacu jalur bukan hanya tradisi, ia adalah narasi, warisan, dan identitas Indonesia. Pacu jalur bukan cuma sekadar narasi ya, tapi juga tradisi Indonesia yang sekaligus mendunia, guys. Yang menginspirasi dunia, tulis Gibran di caption postingan video yang ia unggah. Ya jelas, lewat momen ini, Indonesia berhasil memanfaatkan viralitas TikTok dan Reels untuk mengenalkan tradisi pacu jalur, salah satu budaya Indonesia yang berasal dari Riau. Sekali lagi, tren ini nggak hanya bikin bangga, tapi juga jadi model branding budaya digital masa kini. Betul? Setuju guys? Kamu komen di bawah ya.